Masa sekolah tuk dikenang. Karya Adelia Alvita Ramadhani dari kelas 11 PSPTB. Melangkahnya kaki Vina memasuki gerbang sekolah, terpancar sebuah sinar matahari yang terik ke ujung matanya. Sinar itu melewati daun-daun pohon yang lebat sehingga menyebar ke seluruh jalan. Senyumnya mekar dan pandangannya tertuju pada jalan utama sekolah. Seperti sebuah video, kenangan itu kembali berputar di benaknya. "Hei, kenapa melamun?" sapa Riani. Vina tersentak, namun senyumnya semakin melebar melihat sahabatnya datang. "Ih, kok nggak bilang mau kesini? Bukannya jadwal ambil ijazah kamu minggu depan ya?" tanya Vina kebingungan. Riani terkekeh dan merangkul bahu Vina sambil mengajaknya untuk jalan-jalan. "Aku diundang sama anak tingkat bawah ekstrakurikuler pramuka. Katanya mereka mau ada pembahasan untuk persiapan open recruitment anggota baru, dan mereka butuh beberapa saran gitu," jelas Riani pada Vina yang akhirnya paham. Mereka berjalan mengelilingi sekolahnya yang luas itu. Tak terasa yang dulunya masih memakai seragam putih abu, sekarang berganti menjadi baju casual yang segera menginjak bangku perkuliahan. "Vin, kamu jadi masuk ke jurusan impian kamu di Unpad kan? Jurusan perfilman, ya kan?" Pertanyaan Riani menimbulkan kesedihan di hati Vina. Sebuah takdir yang belum bisa ia terima dan hadapi untuk sekarang. "Gak masuk," jawab Vina. Riani tergagap hingga ia menghentikan kakinya. "Gak mungkin, itu kan jurusan impian kamu. Orang tua kamu bahkan menyetujui dan mendukung kan? Oh bisa?" tanya Riani dengan deru nafas yang cepat. Vina tersenyum lesu dan menjawab, "Takdir Allah berkata apa, Rin? Aku juga berusaha menerima." "Lah, setidaknya cerita dong kenapa bisa begitu." Vina yang sadar emosi Riani memuncak, akhirnya mengajaknya untuk ke kantin agar ia tenang terlebih dahulu. Di kantin, Riani memesan es teh manis, sedangkan Vina memesan es jeruk. "Oke, makasih deh udah traktir minumannya. Tapi jelaskan, kenapa kamu gak keterima di jurusan itu?" Vina menghela nafas dan memandang wajah Riani serius. "Aku sudah mencoba daftar, dan ternyata pesaingnya banyak, Rin. Nilai aku yang bisa dibilang standar langsung tergeser. Kalau udah gitu, aku harus ngomong apa?" jelasnya. "Oh, aku pikir kamu sengaja gak daftar ke jurusan perfilman. Apalagi gara-gara sindiran Winda yang bilang kamu gak cocok masuk jurusan itu. Padahal dia sendiri ngedit video kelompok modal joki aja," ucap Riani sambil meminum es teh manisnya. Vina terkekeh dan pandangannya tertuju ke bawah. "Setidaknya udah mencoba, tapi aku tetap keterima di Unpad walaupun bukan jurusan yang aku impikan. Melanjutkan jurusan elektronika ke tahap berikutnya aja," candanya. Riani dan Vina merupakan anak SMK di Bandung, namun mereka berbeda jurusan saat itu. Riani yang mudah bergaul dan penuh akan rasa penasaran merupakan siswa jurusan Tata Boga, sedangkan Vina yang suka mengotak-atik barang elektronik sejak kecil merupakan siswa jurusan elektronika. Dan mereka bersahabat karena pernah dihukum sama, tentunya terlambat ke sekolah, sehingga waktu itu mereka dijemur di tengah lapangan dari pagi hingga siang hari. "Ya, setidaknya ilmu kamu terpakai, tapi sayang aja, kamu masuk ekskul teater buat belajar akting dan cara membuat naskah skenario film. Kamu ingat waktu itu naskah kamu dipakai menjadi drama sekolah kan?" Percakapan mereka mulai penuh akan cerita ketika masa-masa sekolah dulu. Rasanya bernostalgia dan mengenang kenangan yang mereka buat di sekolah itu. Kenangan yang hanya bisa dikenang namun tidak bisa terulang kembali. Setelah berbincang lama, ditambah minuman mereka sudah habis dan esnya sudah mencair, mereka pun berpindah tempat. Sekarang, Riani mengantar Vina ke ruang guru untuk mengambil ijazahnya. Tidak terasa, setelah mereka menjalani ujian akhir semester ketika kelas 12 SMK, lalu menjalani PKL atau dikenal dengan praktek kerja lapangan selama beberapa bulan, dan kini sudah lulus. Mengetuk pintu dan disambutlah mereka oleh seseorang. "Teh Vina, Teh Riani, Masya Allah cantiknya kalian, udah lama ibu tidak melihat kalian, sekarang jadi makin cantik aja berdua," puji seorang guru yang sering mereka sebut Mamah Linda. Gimana kabarnya Mama?" sapa mereka sambil masuk ke ruang guru. "Aduh, Mama baik-baik aja di sini. Alhamdulillah, tugas makin banyak aja tiap hari," candanya. Vina dan Riani terkekeh dengan candaan Mamah Linda.
Pasti Vina kesini mau ambil ijazah ya? Udah mama siapin kok di meja, tunggu sebentar ya. Mereka duduk di meja ruang guru sambil menunggu Mama Linda membawakan ijazah Vina. Teringat sesuatu, Vina menepuk pundak Riani dan berbisik. Masih ingat kamu dimarahi sama Bu Siti gara-gara kamu telah mengerjakan PR matematika? Riani mendengarnya tertawa dan merasa merinding mengingatnya. Kamu tahu, itu karena malam sebelumnya aku ketiduran pulang dari latihan rutin pramuka. Capek banget, apalagi soal-soalnya susah, jawab Riani. Mama Linda akhirnya datang bersama ijazah Vina dan langsung memberikannya. Gimana kabar kalian, lanjut kuliah atau kerja? Aku langsung kerja mah, tepat di tempat PKL ajak aku kerja di restoran punya paman dan bibinya. Lumayan, restoran besar juga, cerita Riani dengan semangat. Mama Linda tersenyum senang lalu melihat ke arah Vina dan bertanya, Vina gimana? Lanjut kuliah kan? Vina mengangguk dan menjelaskan, iya mah, cuma akhirnya melanjutkan ke jurusan elektronika lagi, biar ilmunya terpakai. Wah keren, tapi katanya mau ke jurusan perfilman. Vina tersenyum kecil dan mengangguk sambil menjawab, iya, hanya sebatas mencoba dan ternyata tidak keterima. Gak apa-apa kok mah, setidaknya Vina sudah mencoba. Mama Linda pun ikut sedih mendengarnya. Ya udah gak apa-apa Vin, pasti kamu bisa berkembang lebih baik lagi dimanapun. Semangat ya. Tapi kamu kesini ngapain Rin? Sengaja nemenin Vina? Tanya Mama Linda. Enggak mah, biasa ada urusan pramuka. Mama Linda tawa terbahak-bahak mendengarnya. Aduh, kamu memang anak pramuka sejati dari dulu. Obrolan terasa begitu seru dan tak terasa lagi sudah berubah menjadi jingga. Riviani dan Riani pun pamit kepada Mama Linda. Keluar dari ruangan, Vina menengok ke arah Riani dan berkata, Rin, kamu kangen gak sama masa-masa sekolah kita? Riani yang ditanya pun bingung. Loh, kenapa tiba-tiba nanya gitu? Pasti kangen dong. Aku masih ingat kita dijemur di tengah lapangan karena telat. Terus aku ngotorin ruang tata boga sama tepung. Pokoknya banyak deh. Tapi, kamu ada penyesalan gak? Riani mendengar kalimat tersebut pun diam. Ia terdiam dan menghela nafas panjang. Ia genggam tangan Vina erat-eratnya. Penyesalan itu terjadi bukan untuk diingat, Vin, tapi terjadi untuk dijadikan pembelajaran. Itu artinya kamu harus berhati-hati dalam melangkah, tapi jangan membuat kamu berhenti melangkah, jelas Riani. Vina terdiam juga. Sepertinya pertanyaan yang ia utarakan itu terdengar bodoh. Tapi ia mengenang satu hal di masa sekolahnya di mana ketika sedang sibuk-sibuknya tugas, kurangnya makanan, minum, dan istirahat yang cukup, maka berakibat ia sakit parah dan bahkan melewatkan ujian akhir. Salah satu penyesalan Vina ketika ia bersekolah. Masa-masa muda seperti itu yang membuat kita belajar, Vin. Di saat sibuk-sibuknya, kita belajar bahwa kesehatan itu mahal. Mungkin jadi kenangan buruk, tapi anggap saja itu pengalaman, oke? Vina tersenyum kembali dan memeluk sahabatnya. Masih deh, suka menemukan solusi yang tepat di saat aku overthinking. Riani pun membalas pelukannya dan terkekeh. Dasar, kurangin deh overthinkingnya, candanya. Vina merasakan punggung kecilnya ditepuk-tepuk pelan oleh Riani. Tidak pernah ada orang lain yang semengerti itu dengannya. Dan Vina merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Riani di hidupnya. Terima kasih ya Rin. Riani terkekeh dan mereka lanjut jalan-jalan ke jalan utama sekolah. Seiringnya langkah kaki mereka berjalan, tiba-tiba turun rintik hujan. Awalnya hanya kecil, namun semakin banyak dan hujan pun deras. Vina dan Riani terkejut dan langsung meneduh di gedung tata usaha. Duh, kok hujan sih? Padahal aku dandan dan cantik gini, berutul Riani pada cuaca. Namanya juga tidak bisa diprediksi, Rin. Hujan kan bisa turun kapan saja dan di mana saja. Riani yang menyimak pun menepuk bahu Vina. Ngomong-ngomong tidak bisa diprediksi, masih ingat nggak? Vina yang langsung disuguhkan pertanyaan tersebut memiringkan kepalanya. Dahinya menggurut kebingungan dan bertanya, maksudmu? Riani tertawa dan bersandar di dinding sebelahnya. Aduh, lupa benar atau pura-pura lupa nih? Masa lupa sama si payung biru? Tanyanya. Seperti dihantam kerikil, Vina terdiam dan wajahnya pun berubah menjadi tersipu malu. Rintik hujan itu mengingatkannya pada hari di mana ia berdiri di dekat halte bus sendirian dan hujan pun deras saat itu. Seragam dan kerudungnya sudah basah kuyup walau dibantu dengan sebuah tas di kepalanya. Dan tiba-tiba ada sebuah payung
warna biru menutupinya. Ambil payung aku ya. Vina yang saat itu dengan polosnya langsung memegang genggam payung dan melihat laki-laki tersebut tersenyum dan berlari pergi meninggalkannya. Ia pikir saat itu adalah keuntungan baginya untuk mendapat payung sehingga ia tidak kehujanan lagi. Padahal itu awal pertama ia merasakan cinta pada seseorang. Aduh, ternyata soal itu. Aku nggak lupa sih, cuma buat apa diingat terus, ujar Vina. Riani mendengus kesal dan mencubit pipi Vina gemas. Kamu deh, dulu gak peka banget sama dia. Padahal dia udah jelas suka sama kamu, tapi kamunya nolak terus. Tiba-tiba handphonenya mengeluarkan getaran. Ternyata ada pesan dari seseorang. Terukir sebuah senyuman, Vina menyimpan handphone ke dalam tas, lalu mengeluarkan payung birunya. Dibandingkan banyak mengenang masa lalu, mending kita ke parkiran dekat gerbang aja. Aku udah dijemput sama seseorang. Mata Riani membesar dan menghela nafas berat. Cepet banget, aku aja masih ada urusan di sini. Nanti kita ketemuan lagi di luar sekolah ya. Kamu masih simpan nomor aku kan? Vina menjawab dengan anggukan, lalu mereka lanjut pergi ke gerbang sambil menggunakan payung biru. Sesampainya di gerbang, Riani langsung menghentikan kakinya sambil memegang erat lengan Vina. Terlihatnya seseorang yang begitu mengejutkan di hadapannya. Vin, kenapa Rin? Tanya Vina sambil terkekeh. Vin, udah selesai ambil ijazahnya. Lain kali kabarin aku kalau mau kesini. Untung saja tempat kerja aku dekat sekolah. Berhubung hujan sudah reda, Riani mengambil payung biru Vina dan menjatuhkannya ke tanah. Loh, Brian, kamu ngapain kesini? Lelaki yang bernama Brian itu tersenyum kecil sambil menghadap pandangannya ke bawah. Tapannya kembali melihat ke arah Riani lalu berpindah ke arah Vina. Ia jalan menuju ke arah mereka dan tiba-tiba jari jemarinya menyusup ke bahu Vina. Kan aku mau jemput pacar aku, Rin. Gak boleh. Riani yang awalnya kaget dibuat semakin kaget. Semua ini membuat kepalanya meledak dengan penuh pertanyaan. Karena merasa ini semua ada kaitannya dengan Vina, ia menunjuk ke arah sahabatnya dengan penuh nafas gemuruh. Kamu kok gak bilang Brian pacar kamu? Sejak kapan? Padahal kamu kan nolak dia terus dari lama. Jadi, Brian ini adalah lelaki yang memberikan payung biru pada saat Vina berteduh di halte. Semenjak saat itu, Brian memang tertarik dengan Vina dan berusaha untuk mendekatkan diri mulai dari membelinya permen dan coklat, lalu berkunjung ke kelas ketika waktu istirahat, bahkan hingga mengantarnya pulang ke rumah setelah sekolah. Semua hal kecil itu memang saat masa sekolah membuat Vina terganggu dan menolaknya beberapa kali. Tapi karena perjuangan Brian yang tinggi, akhirnya hati ia pun luluh. Jawab kan kenapa aku lupa kejadian itu? Buat apa aku ingat? Sekarang orangnya udah jadi milik aku. Riani dibuat merinding oleh ucapan Vina. Sepertinya dia sudah diserang virus bucin dengan Brian. Lucunya pacar aku, cubit Brian ke pipi Vina. Riani terdiam, tapi kebahagiaan sahabatnya lebih membuat hatinya luluh. Oke deh, tapi lain kali cerita deh, daripada aku gak tahu apa-apa kayak gini. Kalau gini aku kan jadi nyambung di antara kalian. Brian dan Vina tertawa dan mereka pun berpisah di situ. Riani kembali masuk ke area sekolah untuk melanjutkan kegiatannya di pramuka, lalu Brian dan Vina naik motor untuk pulang. Di perjalanan, mereka terus mengobrol karena mengenang masa-masa sekolah yang indah itu. Masa-masa yang tidak bisa terulang lagi oleh waktu, makanya hanya bisa dikenang dalam pikiran. Maka dari itu, nikmatilah masa sekolah sebaik mungkin sehingga dikenang dengan indah oleh kita.